سيدنا
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jemaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dapat kita syukuri dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di Allah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Saya harapkan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tafsir Jalalain, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu halaman 10, halaman 10 Tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 juga, yaitu fi qulubihim maradun, yang megang buku paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun syaqqun wa nifaqun fa huwa yamrudu qulubahum ay yad'afuha fazadahumullahu marada bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi walahum azabun alimun mu'limun bima kanu yakdzibun bitasydidi ay nabiyullah wa bitakhfifi ay fi qawlihim amanna wa idza qila lahum ayni haula'i la tufsidu fil ardi bil kufri wat ta'wifi anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fihi bifasadin. Qala Allah ta'ala raddan 'alaihim ala litanbihi innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun bidzalik wallahu a'lam. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kondisi ataupun keadaan orang munafik. Yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ini, Allah katakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu, siapa mereka? Yaitu dalam hati orang-orang munafik itu maradun. Ada penyakit. Nah, di sini ada sebagian mufassir mengatakan penyakit yang diderita oleh orang-orang munafik, bukan saja dalam bentuk penyakit yang maknawi, akan tetapi penyakit yang hissi juga, itu mereka alami,
artinya apa? Bukan saja penyakit yang enggak kelihatan, yang kelihatan juga Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada orang-orang munafik. Akan tetapi di sini memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ungkapan fi qulubihim, ya, artinya di hati-hati mereka itu ada penyakit, ya. Di sini penyakitnya berupa apa? Syakkun wa nifaqun. Ya. Penyakit berupa syak. Apa itu syak? Keraguan-raguan. Ya. Jadi apa-apa mereka itu ya punya sifat selalu ragu-ragu. Ya. Belum ada sesuatu kemantapan dalam diri mereka. Ya. Nah, sini ya yang namanya syak di sini ya adalah penyakit yang dalam bentuk apa? Ya, al-hissi. Artinya penyakit yang memang apa itu? Nampak oleh kita ya, dimiliki oleh orang-orang munafik tersebut, ya. Padahal yang namanya syak, keraguan-raguan itu ya, itu adalah sesuatu apa tuh? Penyakit yang sangat berbahaya. Ya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, dak mayaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan sesuatu yang apa? Yang meragukan kepada sesuatu yang tidak apa? Tidak meragukan. Ya, kenapa? Karena keraguan itu akan menjadikan kita ibadah juga tidak nyaman. Ya, kita aja orang-orang yang beriman, kalau kita ibadah selalu ragu, ya, itu pasti ibadah kita kurang nyaman. Ya, sebagai contoh, coba seringkali kita lihat ada orang takbir atau ihram berkali-kali, ya kan? Allahu Akbar. Kita lagi, ya kan? Ulang lagi. Allahu Akbar. Jadi lagi, ya. Itu keraguan-keraguan, ya, yang selalu dihadapi oleh kita orang-orang yang beriman aja, itu menjadikan ibadah kita kurang apa ya? Kurang nyaman. Ya, apalagi keraguan yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu lebih dahsyat lagi. Ya, makanya kan kita Pak, ya, selaku orang-orang yang beriman, sebelum kita sholat biar nggak diganggu sama syaitan dan jin itu, kita baca surah An-Nas. Ya, kan dalam surah An-Nas itu kan Allah katakan, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa ayat berikutnya? Min syarril waswasil khannas. Ya, yang selalu apa? Memberikan was-was, ragu. Ya, di mana ada keraguan itu? Ya, waswisu fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Tuh, ya. Kita baca doa apa ayat itu dulu biar kita enggak diganggu sama syaitan. Ya, gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwanya ya qauluhu fi qulubihim maradun yutlaqu al-hissi, ya, itu penyakit al-hissi. Apa itu hissi? Ya, artinya penyakit yang ya bisa kelihatan, nampak apa yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu kita bisa melihat. Ya, kalau kemarin kan Nabi udah ceritakan ciri munafik ada berapa? Ada 3. Berkata dusta, janji ingkar, kalau dia apa itu dipercayai ya, khianat. Itu kan tuh penyakit juga tuh tandanya tuh, ya. Nah, di sini ada penyakit tambahan yaitu berupa keraguan yang mereka miliki itu. Ya, itu tuh. Wa nifaqun, ya, dan juga berupa apa? Kemunafikan. Ya. Apa sih munafik itu, Pak? Ya, munafik itu kalau kita bilang itu ya lain di mulut, lain di hati. Ya. Lain di depan, lain di belakang. Kan gitu. Ya, orang munafik biasanya kan kalau di depan biasanya ngomongin nggak enakin. Ya, yang pernah saya bilang itu tokoh di depan munafik zaman Nabi dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh di depan munafik yang paling bengal kalau orang Betawi bilang. Ya, dia selalu nyuruhin orang ikut perang. Ya, ayo perang tuh Nabi nganjur itu. Ya, ayo ikut perang sama Nabi, tapi dia tidur. Ya, dia ngumpet. Ya, dia kemana tahu? Justru dia ngasih tahu musuh kalau akan ada penyerangan dari pasukan Rasulullah. Itu munafik loh. Ya, justru munafik yang kayak gini bahaya. Ya, kenapa bahaya? Itu
itu kalau kita bilang itu namanya musuh dalam selimut. Apa artinya musuh dalam selimut? Karena dia gabung sama kita. Ya, kalau musuh yang jelas memang nggak gabung sama kita, nggak kelihatan, itu bisa kita antisipasi. Nanti kalau musuh ada dalam selimut kita bareng, ya, gimana kita bisa nerka-nerka kan nggak mungkin, ya kan? Jadi apa yang menjadi rencana untuk kita melakukan suatu tindakan itu diapain? Diadukan kepada pihak apa? Pihak lawan kita. Ya, ini kan munafik. Ya, makanya kan orang-orang munafik itu kan Allah katakan innal munafik fi darkil asfal minan nar. Ya, orang-orang munafik itu kata Allah bakal dijebloskan ke dalam apa? Ya, api neraka yang paling bawah. Ya, dasarnya api neraka. Ya, kita nggak bisa bayangin itu. Ya, orang kafir aja nggak disiksa sampai begitu-begitu banget. Ya, tapi buat orang-orang munafik itu dia akan merasakan bagaimana pedihnya siksa api neraka yang ada paling bawah itu. Ya, di apa namanya? Di dasar api neraka. Itu bilang min itu, ya. Nah, bukan saja penyakit keraguan dan kemunafikan, ya, bahwa yang dulu fi qulubihim, ya, penyakit yang ada dalam hati mereka itu orang-orang munafik, ay yad'afuha, atau lebih dari penyakit-penyakit yang ada itu, ya, bukan hanya keraguan, bukan hanya kemunafikan, banyak, ya, penyakit-penyakit yang memang apa, ya, diderita oleh orang yang apa itu, ya, punya sifat namanya sifat munafik, ya, ini kan berbahaya sekali, ya, itu munafik. Baik, fazadahumullahu marḍa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada mereka apa? Penyakit. Ya, udahlah penyakit apa itu? Suka bohong, ya, enggak pernah tepat janji, enggak bisa amanah, suka suka ragu, ya. Itu. Nah, Allah tambahin lagi itu hati mereka itu, ya, ada penyakit-penyakit yang lain, ya. Dari apa yang menyebabkan mereka bertambah penyakitnya? Sebabnya apa? Bima anzalahu minal Qur'an, dengan Allah turunkan Al-Qur'an kepada mereka. Ini kan aneh kan? Ya. Al-Qur'an Allah turunkan kepada mereka, justru penyakit mereka tambah. Ya. Ya sama apa? Orang kalau punya penyakit dengki nih, apa aja? Ya, orang punya penyakit dengki biasanya itu kalau kita bahagia, kira-kira itu orang itu bahagia gak tuh orang begini? Enggak, justru tambah apa? Tambah ses hatinya. Ya, kalau orang Betawi namanya ibarat apa itu kayak hatinya udah berat deh. Ya, berat gitu. Ya, nah orang yang dapat kenikmatan dia tambah sakit. Ya, ini sama padahal Al-Quran Allah turunkan biar dia itu bisa berubah. Ya, Allah katakan Al-Quran kan di ayat surah Al-Baqarah kita sudah baca. Alif lam mim zalikal kitab ay hadzal Quran, ya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dalam surah lain Allah katakan wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, ya, dan kami turunkan dengan sebab turunnya Al-Quran itu akan menjadi syifa wa rahmatun, dan akan menjadi rahmat kata Allah, ya. Tuh. Nah, ini seharusnya kan kalau secara logika Allah turunkan Al-Quran dia bakal berubah, justru tambah penyakitnya. Istilah kata tambah, ya, menjadi-jadi penyakitnya itu, bukan justru berkurang, ya, justru tambah, ya. Sama logikanya ketika ada orang yang hasut sama kita, orang yang dengki sama kita, semakin kita jaya, semakin sakit tuh orang. Ya, semakin kita itu diangkat derajatnya sama Allah, semakin parah penyakit itu orang. Ya, kenapa? Itu namanya penyakit-penyakit yang, ya, iri, dengki. Itu kan penyakit orang munafik juga itu. Ya, seharusnya kan ketika ada sahabat orang lain, tetangga kita dikasih nikmat, harusnya kita apa? Bersyukur. Ya, kalau kita punya tetangga kaya kan minimal nanti kalau ada kondangan agak jauh kita diajak bareng dan kumpulkan gitu. Ya, diajak menumpang lah, daripada naik angkot panas-panas naik dulu mendingan numpang sama tetangga yang kurang kaya, itu kan begitu. Ya,
kita ini kadang-kadang apa ya suka kufur nikmat. Ya, harusnya orang dapat nikmat kita syukurin juga. Ya, kalau kita lagi ditimpa musibah kebanjiran kayak kemarin 3 hari terus kebanjiran itu, ya paling nggak kan dia jadi nasi bungkus kan begitu. Ya, paling nggak jadiin rumahnya tempat penampungan. Ya, disediain makanan lah berupa apapun namanya itu. Ya, itu kebaikan-kebaikan yang bakal diberikan oleh orang yang ekonominya di atas kita. Kalau kita memang merasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut. Tapi ini orang-orang munafik tidak. Ya, Allah turunkan Al-Quran justru apa? Penyakit mereka bertambah. Ya, apa penyakit yang bertambah? Likufrihim bihi, karena kekafiran yang mereka lakukan kepada Al-Quran tersebut. Ya, salah kaprah. Kalau ada orang kafir, orang munafik itu, ya Allah kasih obat yang mujarab nih. Ya, Allah kasih obat yang paling apa itu? Paling ampuh. Ya, enggak diminum. Ya, enggak diambil, justru diambil obat apa itu? Obat yang biasa-biasa, bahkan obat yang akan menyelamatkan dia sendiri. Ya, ini namanya apa? Penyakit yang selalu bertambah. Ya. Nah, akhirnya ya dengan penyakit yang ada dalam diri orang-orang munafik berupa keraguan, berupa kemunafikan, ya dan lain sebagainya itu yang akhirnya nanti di hari akhirat mereka akan mendapatkan apa? Walahum adzabun alimun. Ya, dan bagi mereka kata Allah ya azab yang alim. Apa itu alim? Mu'limun, yaitu azab yang pedih. Ya, pedihnya seperti apa sih azab itu? Wallahu a'lam, kita nggak bisa. Ya, ibarat kata Pak yang pernah saya jelaskan saja, ya panasnya api neraka yang paling rendah, ya itu merupakan panas api di dunia yang paling panas. Artinya apa? Ya, panas api dunia yang paling panas itu baru 1/70-nya panas api neraka yang paling rendah. Bayangkan 1/70. Ya, kita punya kompor di rumah, kompor gas. Ya, yang paling bagus itu api warnanya apa? Biru kan? Ya, bukan merah. Itu kita bilang tuh api panas banget tuh. Ya, padahal itu baru 1/70 panasnya api neraka yang paling bawah. Ya, bayangin. Ya, kita satu gelas nih Pak. Ya, contohnya nih, segelas segini saya bagi biar bisa 70 orang minum, kira-kira cukup nggak? Cukup. Kenapa nggak cukup? Tapi sedang seteguk aja. Ya, itu sama ibarat itu. Ya, 70 ya panas api di apa tuh di dunia tuh. Ya, artinya belum ada api-apinya. Panas api di dunia yang paling panas itu belum ada api-apinya, nanti apa? Panas api neraka yang ada di neraka nanti. Ya, makanya kan pernah salah seorang namanya tabi'in ketika terjadi kebakaran, ya suatu masa daerahnya kebakaran, orang berteriak kebakaran, ya itu kebetulan tuh ya tabi'in itu lagi sholat, ya orang pada berlarian, orang pada apa itu kebingungan, nyelamatin barangnya, nyelamatin dirinya, ya orang teriak-teriak, tapi ini sahabat tabi'in satu nih, jangankan dia kabur keluar rumah aja kabur. Ya, singkat cerita ternyata dia lagi ngapain? Lagi sujud, ya sholat. Begitu api reda, udah pada orang pada nanya, ya inti orang tadi kebakaran pada ketakutan, pada nyelamatin diri, ya pada bingung. Kok saya teriak-teriak kamu nggak dengar? Jangan kamu kabur, buka pintu aja kagak. Ya, itu orang jawab apa? Aku melihat api neraka lebih panas dari api yang sedang terjadi, ya kebakaran sekarang. Ya, jadi dia diperlihatkan api neraka tuh, ya dikatakan dalam riwayat katanya wan-naru asyaddu harra. Ya, api neraka lebih panas daripada api di dunia. Tuh. Sehingga dia apa? Tidak menjadikan dia kabur. Tapi nanti bapak-bapak kalau terjadi kebakaran gitu aja jangan kabur, insyaallah kebakaran. Ya, insyaallah kebakaran. Ada pengen ngikutin tabi'in tadi ya. Coba-coba ya, beliau orang adalah waliullah, ya orang kekasihnya Allah, ya,
bukan ikut ikutan kebakaran sujudnya nggak tahu insyaallah angus. Ya, itu. Baik, ya. Jadi azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang munafik itu sebabnya apa? Bima kanu yakdzibun. Ya, disebabkan karena apa? Mereka itu berbuat dusta. Ya. Tuh, mereka itu suka bohong. Ya, mereka itu suka ngibul. Kalau orang Betawi bilang, ya. Itu mereka itu suka ngabluk, ya. Tuh. Nah, di sini bit tasydid, ya, ada yang membaca yukadzibun, ada tasydidnya. Ya. Kalau dibaca menggunakan tasydid, ya, berarti itu apa? Azab yang mereka dapatin memang benar-benar azab yang pedih. Ya, tuh. Jadi nanti kalau ada orang baca, ya, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun, jangan disalahin. Ya, kenapa? Karena ada qiraat yang membolehkan membaca apa? Ya, bit tasydid, dengan menggunakan tasydid. Ya, kalau dibaca tasydid berarti apa? Ya, perbuatan dosa yang mereka kerjakan, azab mereka yang mereka dapatkan itu memang benar-benar dosa yang sangat besar dan azab yang memang azab yang sangat dahsyat yang memberikan kepada mereka itu. Ya, ai nabi Allah yang ya dilakukan kepada nabi-nabi Allah. Ya, itu orang-orang munafik. Wa bit tasbih, dan ada juga yang tidak menggunakan tasydid seperti yang ada dalam Al-Qur'an, bima kanu yakdzibun. Ya, itu berarti apa? Ya, itu adalah ya ai fi qaulihim amanna. Ya, dengan sebab apa itu? Kekurangan mereka. Dengan ucapan mereka amanna, mereka mengaku sudah beriman. Padahal bohong. Makanya dimakan yakdzibun. Ya, kalau yakdzibun perbuatannya itu, ya, kalau yukadzibun kembalinya kepada apa? Azabnya yang sangat pedih yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Ya. Kemudian, ya, sifat orang munafik yang berikutnya, wa idza qila lahum, ya, dan apabila diucapkan kepada mereka aiha lihaulai, siapa mereka itu? Orang-orang munafik, ya, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ya, Allah katakan, ya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aini haula, yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, bil kufri wat ta'wiki anil iman, ya, dengan berupa kekufuran, ya, wat ta'wik anil iman, dan menyimpang dari keimanan. Tuh, ya, Allah sudah bilang jangan dong buat kerusakan, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang buat kerusakan bukan orang munafik aja, ya, orang yang beriman ini kadang membuat kerusakan, ya, sebabnya banyak gitu, ya. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, penyebab banjir itu jangan salahin airnya hujan yang lama, bukan, manusianya juga yang salah. Kenapa? Ya, buang sampah pada sembarangan. Ya, itu apalagi nggak ada tempat-tempat yang bisa dijadikan serapan air. Ya, nah kalian dicor dibikinin halaman, habis aja. Ya, kali dibendung dibikinin halaman, nah air mengalir kemana kan gitu. Ya, Allah sudah katakan zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, zaharal fasadu bil barri, udah nampak tuh, ya, kerusakan yang ada fil barri, di daratan, ya, wal bahri, dan juga di lautan. Sebabnya siapa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Ya, Allah sudah bilang orang munafik, wa idza qila hum la tufsidu fil ardi, jangan apa yang tiba dibuat kerusakan di muka bumi ini, ya.
Tapi namanya orang munafik nggak bakal ngaku, ya. Dia selalu apa ya? Nutupin aibnya. Dia selalu membela dirinya. Apa mereka katakan? Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang apa? Muslihun, selalu berbuat kebaikan. Kebaikan dari mana kalau kita bilang? Ya. Nah, ya, kalau orang munafik itu kan kayak belut, ya, selalu apa ya? Selalu ya, kelibat sono kelibat sini tuh, ya, dipegang kepalanya, dia apa tuh, diberontak sana, ya, biar apa ya, biar dia nggak ketahuan tentang apanya, tentang kejahatan yang dia lakukan. Tapi Allah kan nggak bisa dibohongin, ya. Kalau manusia sih bisa dibohongin, dia bilang nyolong, dia nggak bilang aja nggak nyolong, ya, bisa nggak? Ya bisa, ya. Justru di negara kita ini Pak, yang banyak penyebab turunnya bencana azab ini Pak, orang-orang munafik. Ya, bukan kita nggak nyalain orang-orang kafir, Pak. Ya, kalau orang kafir udah mereka ya lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kita juga punya agama. Ya. Ini yang menjadi permasalahan besar adalah siapa nih? Al-munafiqin di negara kita. Nah, kira-kira orang munafik itu dari orang mana? Ya kan? Enggak ada orang-orang Islam itu sendiri. Ya. Kan saya bilang, saya nggak bicara orang kafir, saya nggak bicara orang musyrik, enggak. Ya, kalau itu dia punya urusan sendiri dan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Nah, yang berat buat kita ini adalah munafik dari kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Ya, makanya sampaikan ya Syekh ya Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin di muqaddimahnya beliau mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya, Islam itu yang menjadi penghalang itu orang Islam sendiri. Ya. Jadi Islam pengen maju nggak bisa maju, dihalangi sama siapa ya? Orang Islam itu sendiri, Pak. Ya, bukan kelompok-kelompok orang-orang kafir. Orang kafir udah jelas mereka adalah musuh-musuh kita. Ya. Tapi yang berbahaya itu siapa nih? Orang-orang munafik. Benar yang Syekh Imam Ghazali katakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ya terhalang oleh siapa? Oleh orang Islam itu sendiri. Itu adalah ucapan yang betul terjadi di zaman sekarang. Ya, itu mereka sendiri nggak mau apa ya menunjukkan tentang keislaman dia. Ya, justru kalau di depan orang-orang ya yang akan memberikan sesuatu, dia rela akan menjual apa ya? Akidahnya. Ya, kalau orang dipaksa Pak, ya biar dia nggak iman, dia ngomong lo kafir gak? Kalau lo nggak kafir gue bunuh, bilang aja iya lo kafir gak? Lo nggak dosa, ya kan? Nggak dosa. Atau lo kafir gak? Kalau nggak kafir gue berkosa bini lo, anak-anak lo perempuan semua. Iya gue kafir lah, apa itu? Ya, itu kan Allah katakan dalam Al-Quran illa man ukriha, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa, ya. Wa qalbuhum mutmainnun bil iman, sedangkan hati mereka itu beriman. Enggak apa-apa, itu enggak dosa kalau kayak gitu. Ya. Kenapa? Itu namanya hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Wa hifdzud din, dan juga menjaga apa? Menjaga agama atau akidah kita itu apa-apa. Ya. Nah, ini kan yang amat berbahaya adalah ya di negara kita ini banyaknya munafik-munafik yang gentayangan. Ya, dan munafik itu kalau boleh saya katakan ini adalah dari orang-orang kita sendiri, ya, dari orang-orang Islam itu sendiri, bukan dari orang-orang lain. Kalau dari orang selain Islam saya nggak jadi masalah, artinya sudah jelas mereka adalah apa, ya, musuh-musuh Islam, ya. Tapi orang munafik yang alhamdulillah min dzalik itu yang sangat berbahaya. Saya katakan adalah musuh dalam apa? Musuh dalam sendiri. Ini sangat berbahaya. Ya, baik. Walaysa ma nahnu fihi bifasadin, ya, dan bukanlah kami, kata orang-orang munafik memang, ya, dia menjawab apa yang Allah katakan, dan bukanlah kami ini adalah orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, bukan. Gimana sih Pak, maling mau ngaku ada?
Ada gak maling mengaku gak? Enggak ada, ya. Kalau maling ngaku penjara penuh, ya. Ada gak orang maling ngaku? Ada, ya. Yang enggak maling, ya, dan dia ngaku bukan maling, justru penjara, kan gitu, ya. Kalau jelas-jelas maling, kalau dia ngaku nggak nyolong, nggak mencuri, bebas, kan gitu, ya. Dan orang-orang munafik dia mana mau ngaku? Nggak ada yang namanya pencuri maling itu mau ngaku, ya. Bahkan dia bilang, ya, walaisa manahnu fihi bifasadin, bukanlah kami ini, ya, seperti apa yang kalian sangka, selalu berbuat apa? Kejahatan, ya. Masa Allah salah sih, Pak? Ya, nggak mungkinlah Allah salah. Allah memvonis orang munafik adalah orang yang jahat, nggak mungkin Allah salah. Kalau kita manusia, ya, hakim, seorang hakim yang punya gelar apapun banyak salahnya, ya. Tapi Allah nggak akan salah, sedikit pun nggak akan keliru. Ya, ketika memvonis ini orang munafik, pasti benar itu orang munafik itu, ya. Nah, setelah mereka tuh orang-orang munafik menjawab apa yang Allah katakan, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, dan mereka ngaku kami bukan buat kerusakan, tapi kami adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Allah Ta'ala raddan alaihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman menjawab ucapan mereka tadinya. Ya, apa kata Allah? Ala, ingatlah. Ya, ala artinya ingatlah. Lit tanbih. Ya, tanbih ini artinya apa tuh? Teguran, ya, untuk menunjukkan suatu apa tuh? Teguran yang sangat keras, ya, kepada orang-orang munafik. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah siapa? Al-mufsidun, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Ya, Pak, nggak sadar. Ya, kayak orang dihipnotis mah ada, ya, itu nggak sadar, ya. Bizalik, dengan apa tuh? Dengan, ya, kejadian atau sifat yang demikian itu, kata Allah. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang apa? Selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini, akan tapi mereka tak pernah sadar. Orang begitu, Pak. Ya, karena apa nggak sadar? Karena sudah selalu sering. Ya, biasanya kan gitu tuh. Orang kalau sudah sering melakukan dosa, akhirnya dosa yang apapun dia nggak merasa, ya kan? Kenapa? Karena dia merasa tak pernah ada yang menegur. Ya, dia merasa tak pernah ada yang berani menghukum dia. Ya, coba kalau sekali dia berbuat dosa, dia dapat hukuman, pasti dia akan terasa tuh, kalau dia adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, nah ini orang-orang munafik ini karena saking seringnya, Pak, ya, akhirnya dia nggak merasa. Istilah kata itu, kalau orang udah nggak punya malu, berarti malu-malunya udah kagak ada, udah putus. Ya, akhirnya melakukan apa aja nggak malu lah. Jangankan malu sama orang, malu sama Allah aja kagak. Ya, orang kalau udah nggak punya malu, ya, ame Allah, alhamdulillah, ya. Bahkan alhamdulillah, orang kebanyakan justru sekarang lebih malu ame manusia ketimbang malu sama Allah. Ya kan? Ya coba kita, Pak, kalau lagi berbuat maksiat, kira-kira yang dalam pikiran kita bilang apa coba? Enggak ada orang nih, ya kan? Ada juga orang sekitarnya kan ada kenal juga. Padahal orang tahu kan? Tahu. Ya, dia merasa apa? Lebih malu ketika orang nggak tahu ketimbang Allah tahu. Seharusnya kalau buat orang yang beriman itu, ya, yang diutamakan, yang lebih dikedepankan adalah malunya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Kalau manusia nggak ada apa-apanya, ya, dia memvonis kita nggak baik, belum tentu apa yang divonis sama kita betul. Ya, ada orang memvonis tuh orang benar banget tuh, ya, soleh banget menurut kita, ya, padahal menurut Allah salah. Itu nilai dia orang baik dari mana, ya kan? Tuh, makanya Allah tidak pernah bakal salah sedikit itu. Tapi orang-orang munafik itu selalu salah.
Ya, sampai dia tidak mau mengakui kesalahan yang mereka lakukan, sampai dia tidak pernah mengakui apa yang dia lakukan itu suatu dusta ataupun ya kemunafikan yang luar biasa. Ya, nah oleh karena itu Pak, ya kita dalam diri kita manakala kita yang masih ada perasaan malu, ya masih ada perasaan takut sama Allah, itu kita syukurin. Ya berarti masih ada apa? Masih ada iman dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak ada perasaan malu kepada Allah, ya tidak ada perasaan ingin taubat, merasa salah dengan apa yang kita lakukan, itu kita harus introspeksi hati kita. Ya jangan sampai nanti seperti yang Allah bilang, Allahu ala qulubihim, ya Allah kunci mati hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya selalu menjadikan hati kita selalu ingat kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nanti akan kita lanjutkan pada akhir kita yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-12. Mudah-mudahan ya ayat yang kita baca ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk selalu kita berintrospeksi diri kita. Jangan di hati kita ada sedikit pun kemunafikan, baik kemunafikan kepada Allah ataupun kemunafikan kepada sahabat-sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Ya. Perbedaan antara kafir dan munafik. Kalau kafir kan kita tahu itu nggak iman. Ya. Si munafik ini tingkatnya iman nggak? Ya. Perbedaan ya antara kafir dengan munafik. Ya, ada. Ada orang kafir jelas-jelas. Ini ya apa? Ya. Tidak beriman, artinya tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada munafik, ya. Ini munafik ada dua. Ada munafik dari kelompok orang-orang Islam, ada munafik dari kelompok orang-orang kafir. Ya. Nah, yang akan mendapatkan siksa yang tadi saya katakan itu dahsyat, itu luar biasa, ya. Itu kelompok yang kedua tuh. Ya, orang-orang munafik yang memang dia itu mengaku Islam tapi hakikatnya tidak Islam. Ya, di Islam tapi enggak melakukan apa yang menjadi apa? Ya, keyakinan dia dalam Islam itu sendiri. Itu mereka yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ya. Di luar siksa yang akan didapat setelah orang kafir itu. Ya. Jadi kemunafikan itu kita bagi dua. Justru yang bahaya ini Islam yang munafik. Ya, saya bilang kan, kalau kafir munafik memang udah jelas kan dia. Ya, tapi kalau Islam munafik ini naudzubillah min dzalik. Ya, tuh. Dia cuma satu, Pak. Ya, ini orang-orang munafik ini ya, dia nggak berani apa yang menjadi keyakinan dia itu diungkapin. Kenapa, Pak? Karena di depan orang Islam dia ngaku Islam, di depan orang kafir dia ngaku kafir. Habis gimana dong? Ya, itu ibaratnya itu dikatakan dalam sebuah hadis itu namanya dzul wajhain, orang yang mempunyai dua muka. Ya, kesono dia ngomong gini, kesini dia ngomong lain lagi. Ya, itu paling bahaya adalah kalau tuh orang munafik yang gabung sama kita, ya, yang bukan Islam tapi dia Islamnya begitulah. Ya, dipertanyakan tanda tanya besar. Ya, kalau kafir sudah jelas-jelas dah, memang dia nggak beriman itu. Ya, oke, cukup ya. Baiklah, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca satu buah surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan yang pertama untuk guru kita Muhammad Taufik yang berdoa, ya, kita minta kepada Allah yang berdoa surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, Allah terima semoga ibadahnya, Allah jadikan